Hello, welcome to Science Subject for 5th grade. With me, Bu Arin. Let's go belajar bareng Bu Arin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Arin dalam pembelajaran IPA. 2 minggu lalu kita sudah membahas pencernaan pada manusia ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk pada organ pencernaan pada hewan. Jadi, kita akan mencari tahu apakah perbedaan antara pencernaan pada manusia dan juga pada hewan. Yang jelas, kita ingat-ingat lagi kalau manusia itu mungkin bisa segera dimakan anak-anak ya. Daging, sayur-sayuran, biji-bijian gitu ya. Namun, kalau misalnya hewan itu berbeda anak-anak ya. Yang makan sayuran-sayuran saja, yang makan daging-daging saja, yang makan biji-bijian saja jarang. Yang makan segalanya ada, namun tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, organ pencernaan pada hewan berbeda-beda, tergantung pada jenis atau makanan dari hewan tersebut. Nah, kita akan bahas hari ini apa saja perbedaannya gitu. Namun, secara umum sama saja ya seperti pada manusia. Nanti ada yang mirip dengan mulut gitu ya, kemudian kerongkongan, usus dan lain-lain ya, dan maupun sampai anus ya. Tapi nanti akan berbeda istilah namanya seperti itu. Anak-anak silahkan amati PPT Bu Arin ya. Kita next dulu. Oke, pertama pada cacing tanah anak-anak ya. Oke, nah ini dia. Pada cacing itu sebenarnya simpel anak-anak ya, karena cacing hewannya ibaratnya tidak terlalu banyak bentuknya gitu ya, jadi hanya lurus saja seperti pita. Nah, sehingga susunan organ pencernaan pada cacing itu sangat simpel anak-anak ya, walaupun simpel tapi tetap lengkap gitu ya pencernaannya. Nah, pada bagian organ pencernaan pada cacing itu dimulai dari mulut, kemudian di sini ada faring ya, faring, tapi ini jalur udara dan jalur pernafasan dan jalur pencernaannya berbeda ya, karena jelas kalau cacing bernapas dengan menggunakan kulit ya, bukan menggunakan ini saluran faring. Jadi faring di sini fungsinya termasuk pada pencernaan. Lalu berbeda lagi ada esofagusnya anak-anak, kemudian ada tembolok. Nah, tembolok ini mirip dengan lambung ya. Namun di sini itu pada tembolok itu hanya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan ya. Tembolok penyimpanan di sini untuk menyimpan makanan sementara sebelum dicerna di tembolok pencernaan. Lalu nanti masuk ke usus dan yang terakhir akan digunakan pada anusnya. Jadi sama kalau pada cacing itu terakhirnya itu pada anus ya, namun nanti berbeda dengan hewan yang lain. Oke, Bu Arin next dulu. Nah, yang kedua ada pada serangga. Kalau serangga, Bu Arin ambil contoh. Oke, pada belalang ya. Nah, jadi kalau pada belalang ini dimulai sama dari mulut ya, mulut. Lalu ada kerongkongan. Nah, kerongkongan sama ya, di kita juga kerongkongan atau esofagus. Lalu ada tembolok. Tembolok ini tadi sifatnya untuk penyimpanan sementara makanan ya. Nah, kalau yang di cacing tadi itu bermanfaat seperti pada usus, tapi kalau pada serangga ususnya mantap jiwa. hanya penyimpanan sementara. Lalu ada pedal. Pedal sebenarnya nggak akan keluar bahas lebih lanjut ya kalau pedal, karena memang ini bahas ada bagian yang namanya pedal. Lalu ada kantong lambung sebelum masuk ke lambung, ada usus dan yang terakhir keluar melalui anus ya. Nah, di sini ada lambungnya ya, bagi para pencernaan. Oke, dengan guys. Nah, sekarang ini pada ikan ini juga mobil ini akan guys pencernaannya dan cenderung lengkap ya. Coba diperhatikan. Nah, anak-anak jawab sendiri ya. Berbeda-beda bentuknya. Ya. Nah, susunan pada ikan itu mirip ya seperti sebelah. Cuma yang membedakannya ada di sini. Kantung bukan organ pankreas alias organ tambahan pada pencernaan ini membantu ikan dalam pencernaan. Padahal dia bukan organ inti tapi hanya organ tambahan dalam pencernaan. Sama halnya pankreas pada manusia. Jadi pertama makanan masuk ke mulut, melalui kerongkongan, kemudian nanti ditampung di lambung, nanti masuk usus halus dan keluar pada anus. Nah,
Nah, kalau tadi cacing, serangga, dan ikan itu pada anus, nah kita lihat sekarang pada amfibi. Sama, masuk lewat mulut makanannya, lalu ke kerongkongan, ke lambung, ke usus. Kantung empedu dan pankreas sama fungsinya sebagai organ tambahan saja. Dan kloaka ini yang terakhir merupakan jalur keluarnya kotoran. Ya, kalau tadi pada cacing, serangga, ikan itu pada anus, namun pada amfibi ini disebutnya kloaka. Hati-hati ya, berbeda istilah gitu ya, walaupun sama-sama fungsinya sebagai tempat pengeluaran kotoran sisa-sisa hasil pencernaan. Lalu yang kelima ada reptilia. Nah, reptilia yang buat ambil contoh adalah buaya ya. Di buaya ini hampir mirip ya dengan hewan amfibi. Dimulai dari mulut, kerongkongan, masuk ke lambung, lalu ada usus, dan yang terakhir adalah kloaka ya, masih sama dengan amfibi. Nah, pada reptilia ini anak-anak ya, kalian bisa lihat kebanyakan mungkin hewan-hewan reptil ini memakan daging gitu ya, sehingga nanti mungkin pada pencernaannya itu lambung hampir mirip fungsinya dengan lambung pada manusia. Oke, selanjutnya ada burung ya. Burung atau buarin ambil contohnya ini pada ayam. Nah, pada ayam di sini kalau misalnya tadi hewan-hewan yang lain melalui mulut, ayam melalui paruh ya anak-anak ya. Burung juga paruh gitu mulutnya. Nah, makanan burung berbeda-beda ya. Makan dia disebut pemakan segala untuk ayam ya. Untuk hewan yang lain biji-bijian. Nah, jadi karena makannya biji-bijian sehingga pada burung ini perlu melibatkan banyak enzim anak-anak ya. Sama seperti pada manusia, enzim itu berfungsi untuk memudahkan sistem pencernaan kita ya. Nah, tapi tentunya ini lebih sederhana gitu ya kalau di burung dibandingkan dengan hewan gitu ya. Dimulai dari paru, masuk esofagus, lalu masuk ke tembolok. Nah, ini sementara penyimpanan. Lalu pada proventriculus. Ya, ini dijelaskan nanti. Lalu masuk selanjutnya kepada usus halus, usus besar, dan yang terakhir sama ya di kloaka ini. Nah, anak-anak, inilah ya perbedaannya mungkin kita bisa lihat ya dari bentuk saja berbeda. Bentuknya berbeda walaupun istilah namanya sama, tapi bentuknya berbeda. Secara umum fungsinya tetap sama, hanya ada yang ada dan tidak ada saja pada hewan. Oke, yang terakhir pada hewan mamalia itu contohnya Bu Arin ambil sapi. Nah, sapi ini termasuk agak rumit pencernaannya anak-anak ya, karena terdiri dari 4 bagian, yaitu ada rumen, perut besar, retikulum, omasum, dan abomasum ya. Jadi pada hewan mamalia ini atau hewan ruminansia atau mamah biak, makanan sapi itu kan adalah daun-daunan ya yang banyak mengandung selulosa ya. Jadi sapi itu memiliki giginya itu anak-anak banyaknya geraham untuk menggilas rerumputan, daun-daunan gitu ya. Nah, dari mulut ini makanannya masuk melalui ke lambung dulu ya, dari masuk dulu ke lambung. Nah, lambung ini kan tadi Bu Anu sudah sampaikan terbagi menjadi 4 bagian ya. Nah, awalnya masuk dulu ke bagian yang pertama itu di rumen ya. Rumen itu perut besar anak-anak ya. Perut besar itu ya. Ditampung sementara, nanti dia akan kembali lagi gitu anak-anak ya, kembali lagi, lalu dia masuk ke retikulum. Retikulum dia akan diolah lagi, dilanjutkan ke omasum. Dari omasum dia masuk ke abomasum atau perut masam. Nah, di sini ya fungsinya dalam pengasaman makanan, baru nanti dikeluarkan pada bagian belakang, maksudnya ke intestine itu adalah usus halus, baru nanti masuk melalui anusnya untuk dikeluarkan. Nah, kotoran sapi bisa kalian lihat seperti serat-serat rumput ya, yang cenderung berwarna hijau karena makanannya adalah daun. Begitu anak-anak. Nah, ini lebih jelasnya.